Halo teman-teman, lagi di part keempat, dan di sini saya akan memberi tutorial untuk ini ya. Jadi kan ini menjadi bidang part ini kurang lebih sama seperti yang part 2, di mana kita akan menjadikan dinamis untuk yang periksa, dan kurang lebih di sini juga sama. Nah, di edit ini nanti rootnya membutuhkan parameter ID, di mana ID itu untuk mencari dan data jadi periksa, ya kan? Dan ini nanti akan tampil ya, dia sebelumnya tanggal periksa diperiksa kapan, terus catatannya gimana yang sudah diberikan periksa dokter sebelumnya, terus pilih obat yang sudah diresepkan sebelumnya apa saja, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita coding. Gimana kita setelah membuat rootnya, root di sini kita includekan di sini, includekan ID di sini, edit, terus kita ke controller sini, lalu first thing yang harus kamu lakukan adalah menyambungkan si edit ini, karena edit ini masih ke halaman dia sendiri, mana kita panggil untuk yang sudah kita barusan ubah tadi, I show root dokter memeriksa edit, dan edit karena sudah kita update membutuhkan ID, di sini adalah janji periksa edit. Nah, sama seperti yang periksa kita yang nomor 1 dan sudah sesuai. Nah, di sini kita balik lagi ke controller, kita akan mencari janji periksa, data janji periksa yang karena ID janji periksa find or fail ID, yang karena di sini belum diberikan obat, ini juga obat juga, jadi kurang lebih sama sih seperti yang periksa ini pakai obat, lalu ini ada obat nice seperti ini bisa layout. Oke, kita mulai dari nama, tanggal periksa, catatan, dan biaya pemeriksaan terlebih dahulu. Dan di sini kita ke value-nya, kita ganti jadi janji periksa, kita akses ke pasien, terus ke nama, lalu dari tanggal periksa, tanggal periksa kan ini di model periksa ya. Dan dari janji periksa itu ada ID, dari janji periksa itu bisa ke periksa, dan itu ya kita bisa aja di value nya teman-teman, value janji periksa terus ke periksa, baru kita akses ke tanggal periksanya, tanggal periksa, lalu ke catatan kita mengubahnya di bagian sini ya, ini janji periksa terus ke catatan. Setelah itu kita ke video pemeriksaan lebih dahulu, kan di sini kita lanjutkan dulu, kita ke janji periksa terus ke periksa. Oke, dan tidak ada, dan sudah sesuai periksa, janji periksa 1, kita cek deh janji periksa ID 1 berhubung, jadi kita ke periksa janji periksa yang 183 sudah benar, jangan dikandang catatannya, dan ya sudah benar. Oke, next kita yang ini pilihan obat. Dan obat ini masih statik ya, belum kita ubah.
Nah, ini kita kurang lebih sama seperti yang periksa. Nah, dari itu di sini saya akan copy paste aja. Copy paste begini. Ini edit terus ke sini option save. Terus untuk scriptnya biar di pemeriksaannya dinamis itu juga sama, tapi nanti ada sedikit penyesuaian. Nah, penyesuaiannya di mana? Karena ini di get elemen ID, karena di bagian sini saya bedakan jadi edit underscore obat. Nah, ID-nya ini. Nah, kita ubah ke sini dan tentu juga di biaya pemeriksaan. Nah, lihat ID-nya ada tambahan ID. Nice. Kita seperti ini. Kita coba apakah fungsional untuk dinamisnya sudah. Masih belum, karena masih ada satu lagi. Dimana ini kan edit kan. Edit kan otomatis ada sebenarnya ada beberapa obat yang sudah dipilih atau sudah diresepkan oleh dokter tersebut. Nah, di sini saya akan menambahkan tentunya. Nah, logiknya seperti apa? Logiknya itu kita mengecek si detail periksa itu, apakah dia mengandung dari obat ID yang ada di sini dengan ID obat dari detail periksa tersebut. Jika ada, maka dia akan menambahkan atribut yaitu selector. Nah, tampilannya itu akan seperti ini jika selector. Nah, ini saya tambahkan dengan ini sudah dinamis ya, dinamis, tetapi dalam bahasa selector ya dia select semua. Nah, seperti itu logiknya. Maka dari itu kita akan bagaimana caranya? Yang caranya kita mau kurung normal in array obat ID obat ID yang kita akses ke si detail periksanya, jadi periksa terus kita periksa terus periksa look ID obat sudah ini ini dan cek error. Kenapa error? Selain ID obat, oke, sepertinya di sini itu detail fixas. Kita cek di model fixas ya, detail fixas kita salah. Refresh harusnya sudah benar. Nah, ini dia. Ini obat-obat yang dipilih oleh dokter saat periksa sebelumnya, ya kan? Tetapi kalau kita cek nih, ini tuh belum bisa, itu maksudnya belum berfungsi, karena ya kita belum menambahkan mengtriggernya di seleksi ini. Di on change dan dia periksa ini. Dan harusnya ini sudah semua dan ya sudah diambil semuanya. Oke, mungkin sekian untuk part ini. See you on next last part, dimana nanti kita akan membuat fitur untuk update data pemeriksaan ini. Oke, thank you.